Eliano kan levelnya level Liga Belanda nih. Dan dia sering starter juga di PSV Zwolle. Dan memang kalau dulu Coach Sintayong bilang bahwa dia masih belum layak masuk timnas, ini patut dikritisi juga sih. Karena kan Nah, dengan masuknya 3 pemain lagi, Emil Audero, lalu Dan James dan Joel Pelupesi, ini nanti ada yang tersingkir nggak, Bung, dari 3 ini? Ya buktinya berat nggak, siapa nih nanti? Ya buktinya udah banyak yang tersingkir tuh, kayak misalkan Nah, selanjutnya nih, sebelum kita lanjut, aku mau ada 5 pertanyaan nih, sedikit nih. Nanti tinggal jawab setuju atau tidak ya, Bung Ais sama Bung Aha ya. Barengan ya. Aku kasih pertanyaan satu, setuju atau tidak, bareng jawabannya. Oke. Sama alasannya. Biar penasaran juga nih Mas ini, pemirsa di rumah nih. Oke, yang pertama. Ini udah tahu sih jawabannya, tapi pengen lebih jelas lagi aja. Setuju atau tidak, Patrick Kluivert lebih kompeten dari STY? tidak. Oke, jawabannya tadi udah ya? Udah. Bisa di-scroll lagi, di-review lagi jawabannya. Review aja nanti, ya? gampang. Oke, jadi tetap Sintayong nih ya? Iya, bukan. Sampai selama ini masih Sintayong. Karena memang Patrick Kluivert ini belum terbukti ya sebagai seorang pelatih. Oke, lalu yang kedua. Ole Romeni setuju atau tidak jadi jawaban lini depan timnas Indonesia? Setuju. Bisa jadi, setuju. Kenapa setuju, kenapa bisa jadi? Ya itu tadi, sebetulnya sudah disebutkan ya, selama ini kita tidak ada benar-benar striker murni. Walaupun oleh Romani tadi sudah disebutkan, bukan striker yang 9 murni, tapi dia bisa memainkan itu dengan baik, seperti itu. Kalau Bung Ais, Iya, kenapa paling bisa enggak jadi? ada tambahan baru lah, ada harapan baru di lini depan. Karena sebelumnya udah ada beberapa nama ya. Betul, di depan tuh dan ada juga karena kan sebelumnya memang pelatih Sintayong kan tidak memainkan nomor 9 murni. Nah, mudah-mudahan di era Coach Patrick bisa memainkan nomor 9 murni, sehingga kalaupun bukan Ole Romeni yang main di posisi striker, kan ada Ramadan Sananta. Iya. Yang kualitasnya juga lumayan bagus untuk level di liga ya. Siapa namanya? Ya itu tadi, murni ada dari lokal tadi Sananta sama Hoki Carakat. Tapi secara kualitas jika tampil di Asia, ya belum terbukti juga. Belum Ragnar bisa. juga. Ragnar winger. Winger ya. Yeah. Oke, lalu yang ketiga, naturalisasi kiper hanya cukup 1. Enggak setuju. Enggak sih. Alasannya? Harus ada pelapis ya? Harus ada pelapis. Kalau tiba-tiba cedera gimana? Tapi cocok nggak sih Emil Audero nih? Oh, secara yang lagi rame. Secara roots, secara akar ya, secara asal usul ya setuju lah. Setuju dong. Asal usul lombok banget Brazil ya. aja punya kiper bagus banyak. Ederson, Alisson Becker, banyak banget. Tapi kan kita lihat Emil Audero kan klubnya juga nggak terlalu ya, sejelek-jelek klub Italia di Serie B tetap aja lebih bagus. Nah, nyebutin di luar. Iya. Berarti ada Martin Pas, Emil, sebelumnya masih kiper-kiper yang lama ya, Nadeo. Nah, oke. Dengan harapan lini belakang kita makin kuat ya, Bung ya? Harusnya makin kuat. Harusnya makin kuat. Lalu selanjutnya, Rangers belum cukup kompeten untuk merumput di timnas Indonesia. Enggak setuju. Enggak setuju sebetulnya. Enggak setuju. Kenapa? Tapi kenapa belum jadi starting 11 ini? Ya mungkin belum, adaptasinya kurang bagus ya. Biar gimana pun dia berasal karena termasuk muda. Enggak, bukan masalah mudanya. Dia kan udah berasal dari kompetisi yang tentu aja lebih bagus dari klub PSV Zwolle di Belanda. Ya. Itu menandakan bahwa secara kualitas mereka memiliki standar yang oke. Mungkin ya chemistry atau adaptasi yang bermain di Asia kan nggak sama dengan bermain di Eropa. Di Asia tuh trikinya banyak. Contoh saat kita melawan Bahrain misalkan, bagaimana triki lawan China, di Cina juga trikinya bagaimana. Pemain-pemain Eropa kaget-kaget. Kayak Mes Helgers bagaimana ngadepin wasit di pertandingan melawan Bahrain. Bingung dia. Nah mungkin itu yang belum didapat sama Eliano Randers. Selain chemistry adaptasi tentang permainan di Asia seperti itu. Karena juga mungkin banyaknya pemain ya, pelatih juga harus bagus pilih ya. Itu bagus kalau banyak pemain. Iya, ya, artinya memang Eliano kan levelnya level Liga Belanda. Dan dia sering starter juga di PSV Zwolle. Dan memang kalau dulu Coach Sintayong bilang bahwa dia masih belum layak masuk timnas, ini patut dikritisi juga sih. Karena kan Eliano direkrut, dinaturalisasi kan atas rekomendasi dia juga.
bukan masalah dia belum pantas sebetulnya. Ya tadi, dia belum bisa adaptasi dengan Betul. bagus dengan suasana Asia. Kan banyak bagaimana pemain-pemain yang dari Eropa bingung Ya, dengan culture-nya beda ya. Culture-nya beda. Eropa nih, Asia drama-drama tuh jauh juga. mereka melihat pemain Bahrain, pemain Saudi Guling-guling. guling-guling. Banyak Sinetron, dramanya iya ya. sinetronnya banyak Beda banget. sama yang di Eropa. Semuanya Neymar. Oke, lalu terakhir, setuju atau tidak, nggak ada nama Sayuri bersaudara di timnas, di wing nih. Nah ini sebetulnya gue nggak setuju ya. Iya. Gua ngelihatnya gini loh. Di zaman Sintayong, walaupun pemain naturalisasi kita banyak, pemain keturunan kita banyak, tapi setidaknya ada 13 pemain lokal. Gue dukung naturalisasi, tapi saat ini cuma 11. Dan Sayuri termasuk yang memiliki performa Terbaik. oke di Liga 1. Seharusnya adalah Sayuri di situ. Ya ini keputusan pelatih, kita lihat. Seperti Ya, itu. gue nggak setuju juga sih. Karena minimal Yakob lah. Kalau Yance nggak masuk nggak apa-apa. Harus Yakob ada lah. salah satu lah ya, buat memperkuat. Bukan masalahnya Yakob Sayuri ini punya kontribusi bagus kalau dia dalam kondisi fit. Kita ingat bagaimana gol cantiknya Marcelino Ferdinand saat lawan Irak di pertandingan pertama Piala Asia. Itu kejeniusan seorang Sayuri loh, Yakob Sayuri. Bagaimana dia bisa ngolongin pemain Irak, terus passing di antara pemain-pemain belakang Irak. Ini kelas, pemain yang punya kualitas dan ketenangannya sangat bagus. Artinya kalau seandainya dia masuk, ini tentu memperkaya pilihan di lini serang. Nah kalau dengan tidak adanya mereka berdua, penggantinya siapa nih Bung? Kalau di 27 sekarang pemain sebenarnya yang di list? ada lah, maksudnya banyak. Di kanan kan Kira-kira siapa nanti? ada Kevin Dix, ada Sandy Walsh, Eliano Render sendiri juga bisa bermain di posisi itu. Sebetulnya memang agak beralasan ya tidak masuknya Yakub Sayuri karena memang pilihan di kanan banyak. Tapi itu kan sebetulnya bagaimana Sintayong ngebangun tim itu bukan hanya tentang masalah ngebangun pemain dengan pemain-pemain keturunan, tapi bagaimana mengembangkan pemain lokal seperti itu. Iya, kalau gue pikir dengan tidak masuknya Yakob Sayuri ini sedikit kasih gambaran bahwa sebetulnya Patrick Kluivert dan timnya ini tidak ingin memainkan 3-4-3 karena otomatis dia akan memainkan fullback sepertinya. Kemungkinan akan mengulangi strategi Sintayong saat lawan Arab 3-4-1-2 karena kan sayapnya saat itu yang bermain adalah dua back sayapnya, Verdong dan Sandy Walsh saat itu. Verdong center back lawan Saudi. Lawan mana nih? Lawan Bahrain. Saudi. Lawan Saudi. Verdong sayap. Kan di situ terlihat bahwa tidak memainkan winger, tapi di sayapnya dia memainkan full back. Oke, siap. Jadi harapannya semua bisa terlaksana dengan baik ya Bung. Harus nanti dong. Di pertandingan pertama. Harus. Tetap kita doain supaya timnas di tangan Patrick Kluivert ini bisa curi poin ya. Mudah-mudahan 4 poin aja dulu nih dari 2 pertandingan ini. Harus ada sejarah tercipta yuk. Kita buktikan nanti. Iya. Oke Bung, tadi kita udah bahas Patrick Kluivert udah. Anggota DPR yang agak nyeleneh, naturalisasi juga sudah. Selanjutnya nih kita fokus untuk tanggal 20 sama 25 kekuatan timnas melawan Australia dan Bahrain nih Bung. Nah dari skuad timnas Indonesia yang udah dirilis nih, adakah nama kejutan dari 27 pemain? Termasuk 3 pemain yang baru di kejutan sebetulnya Septian kejutan. Doang. Disampaikan lagi dong tadi. Ya dibilang walaupun itu katanya mencetak 7 gol, tapi kan biar gimana pun dia selalu berangkat dari pemain pengganti. Dan menurut gue sih ya, itu pasti rekomendasi lah. Pasti dapat rekomendasi. Kenapa bisa kok ada sih rekomendasi gitu untuk apa Bung sebenarnya? Ya sekarang staf pelatih kita tahu apa tentang Liga 1, tentang kompetisi kita. Persia biar gimana pun mereka masih buta juga lah. Tapi butuh masukan. Itu nggak salah, rekomendasi itu nggak salah. Karena bagaimanapun mereka punya kedekatan dengan staf-staf klub itu, Dewa United yang banyak dari Belanda. Ya nggak masalah, dia pasti minta masukan. Lu kan udah tahu di sini lama siapa sih pemain yang bagus. Mungkin masuk ini. Dia lihat hasil rekomendasi. Oh oke. Ya udah, dia rekrut. Iya, dan juga kan kalau kita lihat memang betul Patrick Kluivert dan timnya ini sudah beberapa kali datang ke stadion, tapi apa itu cukup untuk melihat waktunya sangat singkat ya, cuma berapa bulan ini. Iyalah. Buktinya pemain yang dimasukin
Itu aja. Juga. Iya kan? Ya. Berarti Hanya diracik-racik dikit aja nanti ya. Ya, itu kita tinggal lihat di tanggal 20 dan tanggal 25. Kembali lagi lihat nanti di Iya. laga pertama. Nah, dengan masuknya 3 pemain lagi, Emil Audero, lalu Dan James dan Joel Joel Pelupesi, ini nanti ada yang tersingkir nggak, Bung, dari 3 ini? Ya buktinya. Berat nggak, siapa nih nanti? Ya buktinya udah banyak yang tersingkir tuh, kayak misalkan Asnawi. itu kesingkir, Sayuri Sayuri ya, kesingkir. Batang Sayuri bersaudara nih. Tapi memang kalau masuknya Pelupesi agak sedikit memperbaiki menambah ketebalan lah di lini tengah, karena kita butuh gelandang bertahan yang benar-benar gelandang bertahan yang kelasnya Liga Belanda. Ivar Jenner kan di kasta kedua. Nah ini benar-benar di Liga Belanda, Pelupesi. Setidaknya masuknya dia ya bukan sedikit, benar-benar menambah kekuatan timnas. Ya memang kemungkinan ada beberapa yang tersingkir ya. Seperti kalau kita prediksi bisa jadi kayak Muhammad Ferrari bisa jadi akan tersingkir. Dan pemain-pemain lain, Hoki Caraka bisa jadi itu tersingkir. Kalau Hoki mah cadangan udah pasti. Di depan soalnya banyak karena banget nanti, nih bintangnya walaupun nih. total kan sekarang udah 30. Kemungkinan nanti yang akan dibawa cuma sekitar 23 pemain tuh. Itu Artinya nanti ada akan 7 yang pasti tersingkir ada 7 yang tersingkir ya, 2 nama tadi ya. Dan salah satu kiper ya, antara Hernando atau Nadeo itu Pasti pasti karena ada udah salah ada satu. Emil dan Ya, Martin mungkin pas. mereka berangkat semua, cuman masuk 23-nya. Masuk 23-nya belum tentu. Gitu. Berangkat sih berangkat pasti ke Australia. Ya. Gitu. Oke, lalu dari beberapa nama langganan yang nggak dipanggil lagi oleh Patrick Kluivert, ada nggak sih yang disesalin nih yang nggak dipanggil lagi? Sayuri Sayuri itu. Sayuri dan Elkan Bagot sih sebetulnya. Walaupun Elkan Bagot menolak ya kabarnya kita nggak tahu kebenarannya seperti apa. Kalau Mark Locke gimana? Kayaknya kok dia kayaknya pengen tanggung apa gimana? nggak usah sama Patrick Kluivert, sama Sintayong yang udah kesingkir di posisinya. Ya kita ini aja lah, maksudnya realistis saja bahwa Mark Locke memang sudah kalah saing dengan gelandang-gelandang yang ada. Apalagi sekarang masuknya Pelupesi ya, selesai sudah. Mungkin kalau Mark Locke 10 tahun lalu kita sesalkan. Cuman karena Mark Locke-nya sudah kelamaan di Liga Indonesia jadi ya udah jadi karakternya betul-betul Indonesia. Kualitasnya Liga 1. Karena kan banyak pemain-pemain yang main di luar masuk ke Indonesia tuh jadi kalau dia mainnya masih di Skotlandia, itu masih oke lah. Saat awal-awal dia masuk dulu di PSM tuh ya itu masih oke. Sangat disesalkan kalau dia nggak masuk. Pemain era lama ya Bung ya, udah banyak yang baru gitu kan. Ya. Oke, lalu dengan skuad timnas Indonesia saat ini, gimana kira-kira perakiraan starting line up, starting 11 nanti di laga pertama? Ya, pasti nggak terlalu banyak perubahan kecuali Pelupesi mungkin. Ya. Pelupesi mungkin akan menggantikan posisi Ivar Jenner untuk menemani Tom Haye. Karena memang bagus, maksudnya memang standarnya bagus kalau Pelupesi. Kalau yang lain sih siapa? J.I. Martin Pas atau Sandy Walsh, terus Mes Helgers, Verdong, Orat Mangun mungkin masih main lah. Ya. Ya kalau lawan Australia paling bedanya 2 sih, Pelupesi dan Ole Romeni. Karena Laknar kan udah pasti nggak bisa main kan. Ya, feeling gue sih Patrick Kluivert akan kembali menampilkan pola yang peninggalannya Sintayong. Kurang lebih sama. 3-4-1-2. Satunya itu Marcelino sepertinya. 2-nya itu Romeni dan Rafael Strijk. Di sayapnya tetap Verdong dan Kevin Dix. Di tengahnya Pelupesi dan Tom Haye. Belakangnya 3 center back yang memang langganan Sintayong. Mes Hilgers, J.I. Rizky Ridho, kipernya mungkin yang bisa jadi diskusi panjang apakah Emil Audero atau ada 2 laga Martin terdekat Pas. nih ya, mungkin bisa Martin Pas dulu, yang kedua baru Emil. Betul. Cuman agak terlalu beresiko sih kalau pasti Emil Martin dimainkan. Pas main. Iya, terlalu beresiko karena Emil kan baru cuma 3 hari kumpul, masa langsung main. Oke, terus tadi ngomong-ngomong Kevin Dix nih, kan dikabarkan juga belum tentu bisa main. Ini satu hal yang bisa merubah starting line up nanti kita nggak sih? Ya kalau dia tidak dalam kondisi yang fit, dia bisa aja diganti. Ya. Pasti berubah dan masih banyak pilihan. Ya, Patrick Kluivert pasti mengubah formasi yang ada. Tapi kalau memang dia fit,
100% pasti posisinya buat Tapi Kevin. di laga Iya. Copenhagen terbaru katanya dia nggak dimainin nih. Jadi Ya. kira-kira bisa gabung nggak ya nanti di tim? Kalau gabung mungkin gabung ya. Dia kan Gabung. masih ada kesempatan main di tanggal 25. Kita akan Betul. lihat. Kan masih ada satu pertandingan lagi tuh Iya. sebelum dia terbang ke Indonesia itu. Tanggal 16. Tanggal 16 masih main dia. Jadi artinya kita bisa lihat di situ tuh. Dan kalaupun Kevin Dix nggak main kan pilihannya masih banyak. Masih banyak. Ada Sandy Walsh, ada Eliano Reinders di situ. Iya. Masih Jadi oke lah. nggak ada masalah.